Jadi penasaran sekali dengan editan-editan dan juga director cut-nya Pak Rocky gitu. Gue rasa kayaknya sih dramanya akan kental sekali dan juga banyak sekali adegan-adegan yang cukup sadis ya. Gitu. Ya. Oke, selanjutnya mungkin Mbak Masai, gimana perasaan? Selamat malam semuanya. Malam. Ya, yang pasti seneng banget ya gitu karena ini juga pertama kali project aku bareng sama Pak Rocky dan ini juga the final chapter ya dari The Doll. Yang pasti happy banget, mudah-mudahan filmnya disukai, terus banyak yang nonton dan kalian semua happy. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Nah, ini juga ada Montserrat Giselle dan juga Zizi Zidan, yang mana kita juga pengen tahu 2 tahun lalu tuh sebesar ini nggak sih tubuhnya sebenarnya? Karena lumayan lama juga waktu itu. Karena saya juga tadi sempat nonton juga ada beberapa, kayaknya sih ya perasaan tuh kayaknya ada sedikit perbedaan. Dan juga saya pengen nanya sama Pak Rocky, sebenarnya ada berapa boneka sih yang digunakan di film The Doll 3. Tapi sebelumnya juga saya pengen nanya perasaannya sama Montserrat Giselle dulu deh untuk film The Doll 3 yang hari ini gala premier. Halo semuanya, selamat malam. Yang pasti sih aku senang banget dan aku nggak sabar buat kalian semua untuk melihat hasilnya, hasil kerja keras kita para cast dan juga orang-orang di balik layar gitu. Jadi ya. Oke, kalau Zidan gimana? Malam semuanya. Alhamdulillah banget, seneng banget, lega banget. Seneng juga karena dipercaya Pak Rocky bisa join ke final chapternya The Doll 3 ini. Overall seneng banget sih. Oke, terima kasih Zidan. Nah, mungkin langsung saja ke teman-teman wartawan juga, dan mungkin juga nanti Pak Rocky bisa menjawab juga pertanyaan saya. Halo, jujur OTT nggak bisa di-compare ke perfilmannya. Film itu adalah sesuatu yang tidak bisa diganti. Itu sebuah experience yang semuanya itu pergi bareng, menonton di big screen dengan Dolby. Itu nggak akan pernah bisa diganti dengan OTT, yaitu yang screen kecil dan stereonya ya begitu-begitu aja. Dan yang kedua, menurut saya film dan OTT adalah 2 hal yang beda, yang memang film ini khusus dibuat untuk bioskop. Nah, sementara untuk OTT ada juga format-format TV series atau apa yang memang dibikin khusus buat itu. Kalau menurut saya, melihat animo bioskop sekarang ini lebih baik daripada sebelum COVID. Kelihatan dari sini bahwa penonton udah jenuh dan malas duduk di rumah aja. Karena habis lama-lama nonton OTT juga ya udah ditonton semua juga ya. Saya di Netflix udah nonton semua ya udah. Karena waktunya kembali ke bioskop, nonton sesuatu yang nggak akan pernah bisa didapat di small screen. Dan memang kita syuting ini dengan lensa dan kamera yang memang khusus buat di bioskop, dan dengan Dolby dan lain sebagainya yang bisa membuat kita terasa emosi yang nggak akan kita dapat di rumah ya, yang misalnya kita bisa pause ke kamar mandi dulu lah, apalah, atau ambil makanan. Nah, ya udah itu fun-fun aja, tapi lebih cocok buat memang yang khusus dibuat buat itu, dan ini khusus dibuat buat big screen. Oke, selanjutnya mungkin Jessica Mila. Iya. Terima kasih Mbak untuk pertanyaannya. Yang pasti susah sih untuk beradu acting dengan boneka. Jauh lebih susah sama kalau harus beradu acting sama manusia, karena ketika sama boneka kan sebenarnya dia nggak ada emosinya, jadi kita nggak bisa saling bertukar emosi. Biasanya kan kalau sama lawan main kayak sama Kak Winky kita bisa lihat-lihatan terus saling bertukar emosi, jadi saling memberikan aksi reaksi gitu. Kalau sama boneka nggak kayak gitu. Dan kedua, karena boneka ini animatronics yang dioperate sama beberapa orang, jadi ketika beradegan sama boneka itu kita juga harus bekerja sama orang-orang yang mengoperasikan bonekanya, dan itu jauh lebih susah gitu kan, karena harus ada yang kayak kontrol ekspresinya, matanya, mulutnya, tangannya gitu, jadi jauh lebih ribet pastinya gitu. Oke, Mas Winggi. Sebenarnya udah dijawab semua. Jadi mungkin mau ngasih tahu, ini satu boneka ini tuh yang remote itu ada 5-7 orang. Jadi dari divisi kepalanya sendiri ada mata, hidung, kerutan pipi dan segala macam ini, terus juga bahu, gerakan bahu, tangan, kaki, badan itu semuanya sekali gerak itu kayak 4 divisi dalam 5 orang itu bergerak berbarengan gitu. Jadi jalannya tuh sama gitu. Nah, yang menjadi lumayan sulit adalah ketika bonekanya mengalami salah sedikit. Waktu itu Pak Rocky sempat ada satu scene di mana pokoknya alisnya tuh harusnya tidak seperti yang Pak Rocky inginkan gitu. Sementara
kita udah adegannya yang udah gitu banget, dia bilang cut, kenapa bonekanya kok senyum gitu. Oh iya ya, kenapa sorry ulang gitu. Aduh anjir, ulang lagi nih. Udah gitu langsung ulang lagi saat gitu. Tusuknya bukannya ke kiri kok ke kanan. Jadi ketika kita emosi udah sampai titik tertentu yang udah tinggi, bonekanya kadang-kadang salah karena nggak gampang sekali ya animatronics itu main remote gitu. Nah ketika misalnya dia udah bener, emosi kita turun. Jadi kayaknya roller coaster banget itu. Tapi dari awal memang kita semua waktu pre-reading, Pak Rocky juga sudah bilang bahwa di sini adalah tes kesabaran ya, karena kita belum pernah melakukan tes ini di industri film Indonesia with this animatronics dolls. Jadi ya kita coba ya, kita sabar ya, kita jalanin ini. Ya udah itu aja sih kesulitannya. Yang ini bukan yang animatronics ya? Ini daminya doang. Ini ya. daminya doang. Buat promo. Jadi aman ya Pak, nggak akan lari-lari kemana-mana ya Pak ya? Oh enggak. Aman ya? Belum tahu. Belum tahu ya. Jauhin aja benar-benar tajam ya. Dan mungkin selanjutnya teman-teman, silakan. Wah, dengerin. Terima kasih. Bukan di 1,5 tapi di atas 2. Karena sempat tertunda di COVID, jadi kita harus bikin boneka baru lagi. Jadi emang hampir 2,5 atau sekian gitu. Kalau soal tim lokal dan tim luar itu memang bekerja sama. Kita ada animatronics team yang memang expert dari sana yang datang ke sini untuk bekerja sama dengan orang-orang di Bali dan juga dari tim Switzerland untuk membuat boneka ini dan juga untuk menjalankan. Tapi itu bercampur dengan orang di Bali juga. Tapi dibuatnya di Bali. Tapi orang US sama Switzerland ada di sana untuk make sure semuanya benar gitu. Kalau yang dari Switzerland, Orlando, Basi kayaknya pasti banyak orang tahu ya. Kalau dari US memang ini pertama kali ya dia datang ke sini untuk membuat animatronics, tapi memang dia punya kerjaan memang di sana seperti itu. Dan di tim Bali itu adalah timnya Orlando Basi sendiri. Ada apa lagi? Pemasaran di luar untuk Asia? Oh, iya betul. Ini memang akan tayang di luar negeri, di Asia, Far East Asia dan juga masuk setahu saya sih ke Brazil dan Latin America ya. Memang sudah ada konfirmasi, tapi ada beberapa yang memang tayang di bioskop, khususnya yang di Asia. Nggak semuanya serentak, ada yang 2 minggu kemudian, ada yang 3 minggu kemudian, dan ada juga yang 1 bulan kemudian. Semuanya tergantung kalendernya yang mereka kasih kita. Tapi pasti tayangnya di semua bioskop, bukan limited release. Satu hal yang lupa tadi, Screamfest Festival yang di Las Vegas yang setiap tahun, dan It's Maker kan pernah Screamfest ikut, di Pak. LA Iya, ya. Betul ya, di LA. Apa diikutkan juga ini di Doll 3 Pak? Enggak, buat film ini kita nggak ikutkan ke film festival. Oke, thank you Pak. Thank you. Oke, terima